Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1941 sampai bab 1950. Tiga pemuda yang duduk di depannya melewati Yonghas, Jacques Lennox, dan Ferdo Bah. Dan mereka tidak lain adalah tuan muda dari keluarga Has, Lennox, dan Bah yang bergengsi di kota Swater. Karena mereka adalah tiga dari empat terkenal Cywater, terbukti bahwa mereka memiliki latar belakang yang kompleks. Terlebih lagi, mereka bahkan merupakan pemegang saham Universitas Cywater, dan satu-satunya pemegang saham yang dapat menyaingi mereka adalah grup Yonjour. Kemudian lagi, keempat keluarga itu bukan apa-apa di hadapan kelompok itu. Apapun masalahnya, Yong yang sedang duduk di sofa mau tidak mau bertanya dengan nada bercanda. Katakan, aku mendengar desas-desus bahwa kamu dipukuli oleh seseorang. Yas. Apakah rumor itu benar? Setelah mendengar itu, Yas hanya menatap Yong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seperti yang dia takutkan, gosip tentang dia yang dipukuli telah menyebar seperti api ke seluruh universitas. Sungguh memalukan. Tidak kusangka anak kurang ajar itu bisa mengalahkan Yas. Menurutmu dari mana dia berasal? Tanya Jacques dengan nada penasaran. Siapa yang peduli tentang itu? Apapun masalahnya. Karena dia berani mempermalukan empat terkenal Cywater sejak awal, kita akan membuatnya memakan kata-katanya. Ejek Ferdo agak meremehkan. Memang, bagaimanapun, aku tidak yakin apakah kamu pernah mendengar tentang ini. Tetapi ada beberapa perubahan besar di universitas akhir-akhir ini. Pada dasarnya, kepala sekolah dan pemilik universitas seharusnya telah berubah. Terlebih lagi, menurut ayah saya, dia mendengar berita bahwa pemegang saham terbesar universitas sekarang adalah ketua grup Yonjour. Dengan pemikiran itu, grup Yonjour sekarang memiliki universitas. Jelas Yong, apa? Grup Yonjour telah mengakuisisi universitas. Tapi untuk alasan apa? Seru Jacques yang bingung. Semua orang tahu tentang kekuatan grup Yonjour. Jika desas-desus itu benar, maka ketiganya tahu lebih baik daripada bertindak tergesa-gesa. Apapun masalahnya, hari sudah siang ketika Geralt kembali ke kantornya. Tak lama setelah itu, Natalie masuk sebelum dengan hormat bertanya, apakah ada sesuatu yang Anda ingin saya lakukan? Ketua, sebelum itu, seharusnya masih ada beberapa villa dengan nama perusahaan. Kan, Natalie? Kata Geralt. Benar, Ketua. Beberapa yang tersisa. Jawab Natalie. Sangat memuaskan Geralt. Mengangguk sebagai tanggapan. Geralt kemudian memerintahkan. Senang mendengarnya. Saya ingin Anda mendapatkan dokumen untuk salah satu villa kami. Bisakah kamu mengaturnya? Hanya mengangguk sebagai jawaban. Natalie kemudian berjalan keluar dari kantornya tanpa sepatah kata pun. Sebenarnya, Geralt meminta dokumen atas nama keluarga Raine. Lagi pula, keluarga itu saat ini diganggu dengan masalah pembongkaran dan membutuhkan tempat untuk pindah. Dengan pemikiran itu, Geralt turun tangan untuk membantu dengan mengizinkan mereka pindah ke salah satu villa perusahaannya. Lebih dari 1 jam kemudian, Natalie kembali dengan folder dokumen. Menyerahkannya kepada Geralt. Dia kemudian berkata, ini adalah dokumen villa, Ketua. Juga, semua prosedur yang diperlukan untuk pindah ke sana telah diselesaikan. Mengambil dokumen, Geralt menjawab dengan sederhana, terima kasih. Mendengar itu, Natalie terdorong untuk bertanya, apakah Anda perlu saya ikut dengan Anda, Ketua? Tidak apa-apa, aku akan menuju ke sana sendiri. Anda dapat terus bekerja di kantor. Dengan mengatakan itu, Geralt kemudian bangkit dan pergi dengan dokumen di tangan. Natalie sendiri tidak terlalu memikirkannya. Tahu betul bahwa Geralt punya caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Dengan pemikiran itu, dia hanya melakukan apa yang diperintahkan. Bagaimanapun, itu tidak terlalu lama sebelum Geralt tiba di rumah sakit. Secara alami, dia ada di sana untuk bertemu Raine dan keluarganya. Either begitu mereka melihatnya, semua orang dari keluarga Raine tidak bisa menahan senyum. Dexter sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Geralt, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak sibuk? Apakah Anda yakin kami tidak mengambil terlalu banyak waktu Anda? Hanya tersenyum sebagai tanggapan. Geralt kemudian menjawab, tidak apa-apa,
Paman. Bagaimanapun, saya di sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Anda semua. Melihat betapa bingungnya mereka setelah mendengar itu, Geralt kemudian menatap pasangan itu sebelum menambahkan. Aku mendengar dari Raine bahwa tempat kalian semua saat ini akan dihancurkan. Saya juga telah diberitahu bahwa Anda masih belum menemukan tempat tinggal, kan? Mendengar itu, Dexter hanya menghela nafas berat. Ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia berkata, memang, rumah-rumah saat ini sangat mahal. Kau tahu, dan kami benar-benar tidak punya uang untuk mendapatkan tempat tinggal yang bagus. Apalagi, Ibu Raine baru saja menjalani operasi. Kami berada dalam situasi yang benar-benar membingungkan. Melihat seberapa besar masalah bagi mereka bertiga, Geralt kemudian menjawab dengan nada percaya diri. Begitu. Sejujurnya, aku di sini untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Tentu saja, ini mengejutkan keluarga 3 orang. Jeda singkat kemudian, Dexter diminta untuk bertanya, benarkah? Apa kau benar-benar akan membantu kami, Geralt? Lagi pula, jika Geralt benar-benar ikut campur, maka masalah terbesar mereka pasti akan teratasi. Aku tidak akan bercanda tentang hal-hal seperti itu, kan? Jawab Geralt. Ekspresi serius di wajahnya saat dia menyerahkan dokumen itu kepada Dexter. Setelah itu, dia kemudian menjelaskan, itu adalah dokumen salah satu villa saya yang kosong. Ini tempat yang bagus dan Anda semua bisa pindah ke sana. Saya yakin Bibi akan dapat pulih lebih cepat di sana juga. Setelah mendengar itu, mereka bertiga hanya bisa melebarkan mata mereka sebagai tanggapan. Terlalu terkejut bahkan untuk mengatakan apapun untuk sementara waktu. Akhirnya, Dexter tersentak sebelum berseru, villa. Memikirkan bahwa Geralt sebenarnya mengizinkan keluarga mereka tinggal di salah satu villanya. Tak satu pun dari mereka bahkan bermimpi bisa tinggal di villa sebelumnya. Kamu tidak salah dengar, Paman. Bagaimanapun, semua kontrak dan prosedur yang diperlukan telah ditangani. Jadi Anda bisa langsung pindah. Omong-omong, villa ini berperabotan lengkap. Jadi Anda tidak perlu membeli furnitur baru. Jawab Geralt sambil tersenyum. Itu. Bagaimana aku bisa berterima kasih? Gumam Dexter yang kewalahan. Secara aktif melawan keinginan untuk berlutut di depan pemuda itu. Lagi pula, tanpa bantuan Geralt, mereka pasti akan mengalami kesulitan di jalanan. Terima kasih sederhana sudah cukup, Paman. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Masalah Raine adalah masalah saya. Dan saya akan membantu kapanpun saya bisa. Jawab Geralt. Setelah mendengar itu, Raine tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Geralt benar-benar terlalu baik padanya. Bagaimanapun, itu beberapa hari kemudian ketika Ibu Raine akhirnya keluar dari rumah sakit. Itu juga hari di mana keluarga Raine akan pindah ke villa. Dengan pemikiran itu, Geralt memastikan untuk mengingatkan Raine dan Dexter untuk mengemas semua pakaian dan barang-barang pribadi mereka sebelum membawa Ibu Raine dari rumah sakit. Dengan begitu, Geralt bisa langsung mengantar mereka semua ke villa begitu Ibu Raine keluar. Kemudian lagi, tidak banyak yang harus dikemas di tempat pertama. Lagi pula, seperti yang dikatakan Geralt sebelumnya, villa itu sudah dilengkapi dengan perabotan dan peralatan listrik. Apapun masalahnya, begitu ketiganya memasuki villa, mereka langsung tercengang. Butuh beberapa saat baginya untuk melepaskannya. Tetapi ketika dia akhirnya melakukannya, Dexter hanya bisa meraba-raba beberapa langkah ke depan sambil berseru, ya ampun, ini luar biasa. Yolande dan Raine sendiri tetap tercengang dalam keheningan. Tidak percaya bahwa mereka akan tinggal di sini mulai sekarang. Berbalik menghadap Geralt, Dexter yang masih kesulitan menerima semua ini lalu menambahkan, kau yakin kami bisa tinggal di sini, Geralt? Memberikan anggukan tegas, Geralt kemudian menjawab, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya tidak pernah bercanda tentang hal seperti ini, Paman. Juga, karena saya memiliki villa ini, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah dari orang lain. Saya juga harus menyebutkan bahwa Anda juga tidak perlu khawatir membayar utilitas apapun. Mendengar itu, Dexter benar-benar terperangah. Apa yang suci? Setelah sedikit tenang, Dexter menelan ludah sebelum bertanya, Geralt, apa sebenarnya pekerjaanmu? Aku juga ingin tahu. Sampai Anda memberitahu kami, tidak mungkin kami bisa tinggal di sini. Kami tidak akan berani. Bagaimanapun, ini adalah bantuan besar yang Anda lakukan untuk kami. Kami bahkan belum tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Tambah Yolande, melihat betapa inginnya mereka bertiga mencari tahu. Geralt tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi dari mereka. Dengan itu, dia dengan jujur menjawab, Yah, jika kamu bersikeras untuk mengetahuinya,
Kurasa tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Kamu tahu, aku sebenarnya adalah ketua dari grup Yonjour. Dengan pemikiran itu, semua villa lain di daerah itu juga milik perusahaan saya. Meskipun karyawan saya saat ini tinggal di sana. Bagaimanapun, karena masih ada beberapa villa yang kosong, saya pikir saya dapat membantu keadaan keluarga Anda dengan mengizinkan Anda tinggal di salah satu dari mereka. Setelah mendengar itu, mata ketiganya hampir keluar dari tengkorak mereka. Raine sendiri adalah yang paling terkejut di antara mereka. Memikirkan bahwa Geralt benar-benar akan menjadi ketua grup Yonjour. Tidak heran dia mampu membayar semua biaya pengobatan itu sekaligus. Itu menjelaskan bagaimana dia memberi mereka tempat yang bagus untuk pindah juga. Dia benar-benar mengenal seorang raja. Secara alami, mereka bertiga sepenuhnya menyadari betapa kuatnya grup Yonjour. Untuk berpikir bahwa mereka tidak hanya berkenalan dengan ketua perusahaan itu selama ini, tetapi dia bahkan bersedia memberikan bantuannya kepada mereka. Terlepas dari itu, setelah akhirnya melepaskannya, Dexter yang masih agak terkejut menelan ludah sebelum tergagap. Aku tidak tahu kamu adalah ketua grup Yonjour, Geralt. Mengangkat bahu sebagai tanggapan. Geralt kemudian berkata, ketua pada akhirnya hanyalah sebuah gelar, paman. Saya lebih suka menjaga profil rendah daripada memamerkannya. Mendengar itu, mereka bertiga hanya mengangguk. Lagi pula, mereka tahu bahwa lebih baik bagi orang-orang kuat seperti Geralt untuk tetap rendah hati sehingga mereka tidak secara tidak sengaja menyebabkan keributan besar. Apapun masalahnya, hari sudah malam ketika mereka selesai membongkar. Melihat Raine dan Geralt sekarang duduk di sofa ruang tamu, Dexter membawa Yolande ke atas untuk mengizinkan putri mereka memiliki waktu berduaan dengan Geralt. Setelah keheningan singkat, Raine tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kau tahu, kau sangat pandai menyembunyikan rahasia. Senior, kau benar-benar mengejutkanku tadi, hanya menyeringai sebagai tanggapan. Geralt kemudian terkekeh sebelum menjawab. Maaf, Raine. Tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Yah, tidak perlu meminta maaf. Aku mengerti kenapa kamu memilih untuk menyembunyikan identitasmu, jawab Raine dengan nada mengerti. Aku senang kamu melakukannya. Omong-omong, saya sudah mengakuisisi Universitas Cywater. Hanya berpikir Anda ingin tahu. Jawab Geralt. Langsung memukau Raine sekali lagi. Serius, dia telah membeli seluruh universitas dengan begitu saja. Ini benar-benar prestasi yang hanya bisa dilakukan Geralt. Jadi, kamu adalah pemegang saham terbesar Universitas Cywater sekarang. Tidak heran kamu tidak takut pada 4 terkenal Cywater. Seru Raine saat dia menyatukan 2 dan 2. Kemudian lagi, Raine hanya setengah benar tentang asumsi itu. Bahkan jika Geralt tidak mengakuisisi Universitas Cywater, dia akan tetap tidak takut pada 4 terkenal. Lagi pula, baginya, mereka hanyalah 4 playboy, yang tidak perlu ditakuti atau bahkan dipandang sebelah mata. Selama mereka tidak mengganggunya, dia bahkan tidak akan peduli tentang mereka. Namun, jika mereka melakukannya, dia hanya akan menghancurkan mereka bersama dengan keluarga mereka. Lagi pula, semua orang tahu bahwa menyinggung grup Yonjour bukanlah ide yang baik karena konsekuensinya akan selalu menghancurkan. Bagaimanapun, sudah agak terlambat ketika Geralt akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada Raine dan meninggalkan villa. Meskipun dia bisa tinggal lebih lama, dia tidak melakukannya karena besok adalah akhir pekan dan dia ingat berjanji pada Erla untuk membawanya ke taman hiburan. Dengan pemikiran itu, dia berencana untuk datang lebih awal sehingga dia akan bangun saat fajar. Either way, itu sekitar jam 9 ketika dia akhirnya tiba di villanya. Saat masuk, dia disambut oleh pemandangan biasa. Erla dan Natalie duduk di sofa, tertawa ketika mereka menonton televisi. Ketika mereka menyadari bahwa Geralt telah kembali, Early dengan cepat melompat dari sofa sebelum berseru, "Kamu kembali, Tuan Crawford." Memahami bahwa Erla menganggapnya lebih penting daripada televisi, Geralt tidak bisa menahan senyum ketika dia menjawab, "Itu, saya. Lagi pula, kita akan pergi ke taman hiburan besok, bukan? Tidur lebih awal. Bangun pagi." Mendengar itu, Erla langsung bersorak sebelum berkata, "Ya, kamu yang terbaik, Paman Geralt." Geralt dan Natalie hanya bisa tersenyum saat melihat betapa bahagianya Erla. Senyum polos anak itu benar-benar bisa menyembuhkan jiwa yang paling lelah sekalipun. Sekarang merasa semua hangat dan santai. Geralt berbalik menghadap Natalie sebelum menginstruksikan. "Pesan 3 tiket untuk taman hiburan Happy nanti. Kita akan pergi ke sana bersama besok." Mengangguk sebagai tanggapan, Natalie menjawab, "Mengerti, Ketua." Terkikik kegirangan, Erla lalu berkata, "Katakan, bisakah aku tidur denganmu malam ini, Saudari Natalie?"
Sesaat terkejut mendengarnya. Natalie dengan cepat tersentak sebelum menjawab sambil tersenyum. Tentu saja bisa. Bersorak sekali lagi. Erla kemudian berseru. Yai. Terima kasih, Saudari Natalie. Geralt dan Natalie bertekad untuk memberikan Erla semua cinta dan perhatian yang bisa mereka berikan. Dengan mengingat hal itu, permintaan sederhana seperti itu jelas bukan masalah bagi Natalie. Bagaimanapun, keduanya tahu bahwa mereka adalah satu-satunya keluarga Erla. Jika mereka tidak memperlakukan Erla dengan baik, siapa lagi? Apapun masalahnya. Sudah agak larut malam ketika Geralt akhirnya berpisah dengan kedua gadis itu, mendorong keduanya untuk pergi ke kamar Natalie. Seperti yang dijanjikan, Erla tidur bersama Natalie, dan Natalie memastikan untuk memeluknya erat-erat saat mereka tidur dengan nyaman. Geralt sendiri membuka sebotol anggur begitu dia sampai di balkon kamarnya. Bersandar di kursi tamannya sambil menyesap anggur, Geralt kemudian menatap langit malam yang indah. Seperti yang mereka katakan, malam benar-benar adalah waktu terbaik bagi orang-orang untuk memikirkan hidup mereka. Mengambil seteguk anggur lagi, Geralt tidak bisa tidak memikirkan fakta bahwa dia kebal terhadap mabuk. Meski begitu, dia masih menikmati sensasi minum alkohol. Jadi siapa yang peduli? Bagaimanapun, setelah meneguk beberapa teguk lagi, Geralt mau tidak mau mulai memikirkan ayahnya. Membayangkan wajah ayahnya saat dia menatap langit berbintang, Geralt tahu bahwa jika ayahnya masih hidup, maka keluarganya pasti akan terus menjalani kehidupan yang bahagia. Dia juga cukup yakin ayahnya akan bangga dengan semua pencapaiannya, meskipun ini semua hanya angan-angan. Lagi pula, orang mati tidak bisa benar-benar dihidupkan kembali. Bagaimanapun, setelah minum cukup lama, Geralt akhirnya memutuskan untuk memukul jerami. Saat itu pukul 8 keesokan paginya ketika dia dibangunkan oleh suara jam wokernya. Merasa segar kembali, Geralt kemudian melompat dari tempat tidurnya untuk membersihkan diri sebelum akhirnya sarapan bersama Erla dan Natalie. Setelah itu selesai, ketiganya akhirnya pergi ke Happy Amusement Park. Meskipun taman hiburan itu terletak tepat di utara kota Cywater, ini adalah pertama kalinya Geralt pergi ke sana. Lagi pula, dia selalu sibuk. Dengan mengingat hal itu, ini adalah kesempatan bagus baginya untuk mendapatkan momen relaksasi yang langka. Ini juga merupakan kesempatan baginya untuk bersenang-senang dengan Erla. Either itu sekitar 10 menit kemudian ketika Geralt akhirnya menginjak rem. Mereka telah tiba, melangkah keluar dari mobil. Geralt melihat seberapa luas area utara. Tidak heran mengapa Happy Amusement Park didirikan di sini. Apapun masalahnya. Setelah Natalie memastikan bahwa dia memiliki tiketnya, ketiganya kemudian menuju ke taman hiburan. Saat masuk, Erla mau tidak mau segera berseru. Wow, tempat ini sangat besar dan indah. Ini adalah pertama kalinya Erla berada di taman hiburan. Jadi bisa dimengerti mengapa dia begitu bersemangat. Sebelum ini, dia selalu bermimpi untuk pergi ke sana. Dan sekarang setelah mimpinya akhirnya terpenuhi, tidak mungkin dia bisa menahan kegembiraannya. Memahami itu, Geralt kemudian menoleh untuk melihat Erla sebelum berkata, Erla, jika ada sesuatu yang ingin Anda mainkan atau beli, katakan saja. Kami akan memastikan Anda menikmati diri Anda sepenuhnya hari ini. Mengangguk sebagai tanggapan, Erla kemudian mulai membimbing Geralt dan Natalie menuju wahana yang ingin dia nikmati. Meskipun Erla sebelumnya tampak seperti gadis yang patuh, dia ternyata cukup berani, bahkan lebih dari Natalie. Lagi pula, dia tertarik dengan wahana yang lebih mendebarkan di taman hiburan seperti roller coaster. Jika bukan karena batasan tinggi dan usia minimum untuk sebagian besar wahana yang mendebarkan, Erla pasti akan menaiki setiap wahana. Bagaimanapun, memang benar bahwa waktu berlalu ketika seseorang sedang bersenang-senang. Bagaimanapun, 2 jam telah berlalu dalam sekejap mata. Melihat bahwa sekarang sudah siang, Geralt dan Natalie memutuskan untuk membawa Erla ke salah satu bangku taman hiburan untuk beristirahat sejenak. Meski begitu, Erla sepertinya masih ingin terus menikmati dirinya sendiri. Tersenyum ketika melihat itu, Geralt terdorong untuk bertanya, jadi, apa pendapatmu tentang hari ini, Erla? Menikmati diri sendiri, segera mengangguk sebagai tanggapan. Erla kemudian menjawab, saya, jika tidak terlalu merepotkan, bisakah kita datang ke sini lagi di masa depan? Tapi tentu saja, katakan saja padaku atau Nonamun ketika kamu merasakan keinginan untuk datang ke sini lagi. Kami pasti akan menemukan waktu untuk membawamu ke sini untuk bersenang-senang. Janji Geralt tanpa ragu sedikit pun. Ya, terima kasih, Tuan Crawford. Nona Bulan, seru Erla. Semua tersenyum saat dia mengangguk dengan gembira. Setelah itu,
Dia berbalik untuk melihat Natalie dan berkata, bisakah kita pergi ke kamar kecil? Nona Moon. Tentu, ayo pergi, jawab Natalie sambil segera membawa Erla ke kamar kecil. Geralt sendiri mengikuti mereka sampai dia menemukan bangku yang memiliki petak bunga tepat di belakangnya di dekat kamar mandi. Bahkan dari jauh, ketiganya sudah melihat antrean panjang wanita yang menunggu untuk menggunakan kamar mandi. Kemudian lagi, ini tidak benar-benar luar biasa. Fakta bahwa tidak ada orang yang mengantri untuk menggunakan tuan-tuan juga normal seperti siang hari. Apapun masalahnya, Natalie dan Erla secara alami harus mengantri juga. Dan sekitar 15 menit kemudian sebelum akhirnya giliran keduanya untuk masuk. Namun, saat mereka hendak masuk, seorang wanita tiba-tiba memotong antrean dan berdiri di depan mereka. Melihat itu, Natalie segera memegang pergelangan tangan wanita itu sebelum dia bisa masuk dan berkata, "Hei, sekarang. Tunggu giliranmu." Setelah mendengar itu, wanita itu langsung berbalik untuk memelototinya sebelum berteriak, "Hah? Seolah-olah aku perlu mendengarkanmu." Dengan mengatakan itu, wanita itu kemudian mendengus sebelum melepaskan lengannya dari cengkeraman Natalie. Karena tarikan yang tiba-tiba, Natalie hampir saja terjatuh. Untungnya, orang di belakangnya cukup baik untuk mendukung kejatuhannya. Melihat itu, Erla yang marah kemudian menunjuk wanita itu sebelum berteriak, "Hei, kita sampai di sini dulu. Anda jelas orang yang salah di sini. Nona Moon, apakah kamu baik-baik saja?" Bahkan sebelum Erla bisa menyelesaikan kalimatnya, wanita itu yang sekarang mengerutkan kening dengan jelek menamparkan wajahnya dengan keras. Secara alami, ini mengejutkan semua orang yang hadir. Untuk berpikir bahwa wanita gila ini bahkan tidak akan membiarkan gadis ini pergi. Matanya kini terbelalak sepenuhnya saat melihat pipi Erla yang bengkak dan merah. Natalie langsung berseru, Erla." Melihat Natalie kemudian berjongkok untuk memeriksa pipi gadis yang menangis. Wanita itu hanya mendengus sambil mengejek. "Hah? Biarkan itu menjadi pelajaran bagimu, bocah. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain." Sebelum ada yang bisa membalas. Bagaimanapun, mereka hanya bisa menatap kaget ketika mereka melihat bahwa wanita itu telah dikirim terbang. Tentu saja, orang yang melakukan perbuatan itu tidak lain adalah Geralt yang marah besar yang telah menyaksikan semuanya dari bangku cadangan. Setelah melihat betapa kejamnya wanita itu memperlakukan Erla, Geralt tidak lagi ragu untuk memukulinya. Pelacur itu pantas mendapatkannya. Terlepas dari itu, Geralt kemudian dengan cepat berbalik menghadap Erla, memeriksa pipinya yang bengkak ketika dia berkata, "Tunggu, Erla, dan biarkan aku melihat sebentar." Ketika Geralt mulai mentransfer arus bioelektrik di tubuhnya ke wajah Erla, Natalie dan Erla merasa lega. Lagi pula, mereka berdua tahu bahwa dengan Geralt di sekitar, tidak ada yang berani menggertak mereka. Either way, itu hanya beberapa detik kemudian ketika pipi bengkak Erla kembali normal. "Apakah masih sakit, Erla?" tanya Geralt dengan nada sayang. Sambil menggelengkan kepalanya, Erla lalu berkata, "Tidak sama sekali, Tuan Crawford. Kamu sangat luar biasa." Sementara pipi Erla menyengat sedikit sebelumnya, Geralt kedua menyentuhnya. Rasa sakitnya hilang begitu saja. Itu benar-benar ajaib. Either way, Geralt menghela nafas lega setelah mendengar itu. Setelah itu selesai, Geralt kemudian bangkit lagi sebelum menatap wanita dari tadi yang baru saja merangkak kembali berdiri. Memelototinya, wanita yang marah itu kemudian berteriak, "Kamu, beraninya kau memukulku? Apakah kamu tidak tahu siapa aku?" Setelah mendengar itu, Geralt hanya menyipitkan matanya, memperlihatkan tatapan dingin yang bisa menembus jiwa. Dia pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah sekarang. Seperti itu penting. Gelar hanya diberikan kepada manusia. Dan kamu jelas-jelas binatang yang bahkan berani memperlakukan seorang gadis. Muda seperti ini, balas Geralt. Ya, dia benar. Selain itu, dialah yang memulai semuanya dengan memotong batas. Saya tahu, seolah-olah dia akan bereaksi berbeda jika seseorang memotong dialognya. Mendengar semua pengamat yang telah menyaksikan semuanya terjadi berteriak padanya. Wanita yang dipermalukan itu hanya bisa tersipu malu. Itu benar-benar perasaan yang menyedihkan untuk dihina oleh semua orang. Kalian semua sebaiknya diam. Jika Anda tidak tahu, saya adalah istri dari ketua grup Zahariah. Siapa kalian semua yang berpikir untuk mengajariku pelajaran? Raung wanita putus asa itu. Begitu mereka tahu siapa dia sebenarnya, semua orang langsung terdiam. Lagi pula, mereka sangat sadar bahwa grup Zahariah adalah yang terbaik di kota Cywater. Dengan pemikiran itu, kelompok itu tidak diragukan lagi. Sangat kuat. Meski begitu, grup itu tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan grup Yonjour milik Geralt.
Faktanya, bahkan 10 grup Zaharia tidak akan bisa menyaingi grup Geralt. Memahami itu, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap wanita itu dengan jijik sambil mengejek. Grup Zaharia, katamu. Memang, jadi jika Anda berani menyinggung saya lagi, saya pasti akan membuat Anda menderita. Bahkan, aku bahkan akan menendangmu keluar dari Cywater City untuk selamanya. Cemberut wanita itu dengan nada arogan sebelum tersenyum puas pada mereka. Jelas bahwa dia tidak punya niat untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Apapun masalahnya. Karena dia adalah istri Zaharia Kersau. Geralt mengira dia pasti Zuri Litwell. Tetap saja. Untuk memastikan. Geralt dengan santai bertanya. Simpan pembicaraan besar. Bagaimanapun. Anda mengatakan bahwa suami Anda adalah Zaharia Kersau. Bukan. Mengangguk sebagai tanggapan. Zuri kemudian menjawab. Oh, jadi Anda tahu nama suami saya. Saya kira Anda lebih masuk akal daripada yang saya kira. Bagaimanapun, saya ingin kalian bertiga merendahkan diri dan meminta maaf kepada saya. Jika Anda melakukannya, saya akan membiarkan masalah ini meluncur. Namun, jika tidak, ya, anggap saja. Satu panggilan telepon akan menghancurkan kalian semua. Mendengar itu, Geralt dan Natalie hanya bisa mendengus dalam hati. Zuri benar-benar semua bicara. Sejujurnya, Geralt merasa sedikit tidak enak pada Kersau. Bagaimanapun, dia telah menikah dengan orang bodoh seperti itu. Wanita seperti Zuri akan selalu berakhir dengan menghancurkan pasangan mereka. Dan fakta bahwa dia sekarang membuat Geralt kesal adalah contoh buku teks dari situasi seperti itu. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia hadapi. Sambil menggelengkan kepalanya, Geralt hanya menjawab, silakan panggil dia, kalau begitu. Mendengar itu, Zuri tercengang. Lagi pula, Geralt tidak hanya lebih tak kenal takut daripada yang dia perkirakan. Tetapi dia tampaknya tidak peduli dengan posisinya yang tinggi sama sekali. Apakah dia sama sekali tidak takut pada grup Zaharia? Geralt sendiri hanya menunggu untuk melihat apakah dia benar-benar akan menelepon. Lagi pula, begitu dia melakukannya, dia tidak akan ragu lagi untuk mengakhiri grup Zaharia. Pada titik itu, penyesalan sebesar apapun dari Zuri tidak akan berguna. Bagaimanapun, Zuri tidak mau kalah dan diejek. Jadi dia menggertakkan giginya sebelum berteriak. Baik. Karena kamu sangat ingin diusir dari kota, jadilah tamuku. Setelah itu, Geralt, Natalie, dan Erla hanya menonton dengan tenang saat dia mulai mengeluarkan ponselnya. Geralt sendiri tidak bisa tidak berpikir. Bermain-main dengan kami. Ya. Kami akan memastikan untuk membawamu dengan benar. Kalau begitu, bagaimanapun. Itu sekitar 10 detik kemudian ketika panggilan akhirnya terhubung. Detik berikutnya, nada Zuri langsung berubah menjadi 180 saat dia merintih di antara air mata buaya. Hahubi. Saya diganggu oleh orang lain. Tolong kembalikan aku. Apa? Anda berada di Happy Amusement Park? Bukan. Mengapa Anda tiba-tiba diintimidasi? Apakah Anda yakin tidak memulainya? Tanya Zakaria yang tahu betul tentang temperamen istrinya. Ini bukan pertama kalinya Zuri mendapat masalah karena menindas orang lain terlebih dahulu. Terlebih lagi, dengan seberapa banyak dia memamerkan posisinya sebagai istrinya di mana-mana. Siapa yang berani menggertaknya sejak awal? Apa maksudmu dengan itu, Zakaria? Saya benar-benar dipukuli oleh Beatrice Stark. Dengar, sebaiknya kau membantuku atau aku akan mempersulitmu begitu aku kembali. Cemberut Zuri yang bermuka dua. Sungguh wanita yang defensif dan bermusuhan. Apapun masalahnya, Zaharia tahu bahwa yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menuruti keinginannya. Dengan itu, dia hanya bisa bertanya dengan nada tak berdaya. Baiklah, apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan? Senang mendengarnya. Kepercayaan diri Zuri langsung memuncak saat dia menjawab dengan suara keras. Saya ingin Anda mengusir mereka dari Cywater City. Jelas bahwa dia sengaja melakukannya untuk memastikan bahwa ketiganya mendengarnya. Mendengar itu, Zaharia hanya bisa mengerang sebelum berkata, bukankah tidak apa-apa jika kita memberi mereka pelajaran? Tidakkah kamu pikir kamu menyebabkan terlalu banyak keributan untuk masalah kecil seperti itu? Zaharia sendiri tidak suka menggunakan kekuatan dan posisinya untuk menggertak orang lain. Itu adalah hal Zuri. Faktanya, dia telah menasihatinya berkali-kali untuk berhenti menjadi begitu sombong. Meskipun tentu saja, dia tidak pernah mendengarkan. Sayangnya untuk Zaharia, dia entah bagaimana berhasil menyinggung seseorang yang bahkan lebih kuat dan berpengaruh daripada dia. Dan dia akan segera datang untuk mengetahui hal itu. Zakaria, maukah kamu mendengarkan dirimu sendiri? Aku istrimu. Bukan. Kenapa kamu tidak marah karena aku diganggu oleh orang lain?
Cemberut Zuri yang marah. Menjadi tipe orang yang tidak tahan dimarahi. Zaharia langsung menyerah saat dia menjawab wanita yang tak tertahankan itu. Baik. Aku akan segera datang. Oke. Puas mendengarnya. Zuri kemudian mengangguk sebelum berkata. Itu lebih seperti itu. Sekarang cepatlah. Setelah itu, dia menutup telepon sebelum memelototi ketiganya. Senyum puas di wajahnya. Dengarkan, suamiku akan segera datang. Jadi jangan berani lari. Setelah mendengar itu, Geralt tidak bisa menahan senyum licik saat dia menjawab, oh, jangan khawatir. Kami tidak akan pergi kemanapun dalam waktu dekat. Semoga saja pada akhirnya kamu tidak hancur. Tentu saja. Zuri mengira dia hanya berbicara besar. Jadi dia tidak memperhatikannya. Dengan mengatakan itu, Geralt kemudian berbalik untuk melihat Natalie sebelum berkata, silakan dan bawa Erla ke kamar kecil dulu. Mengangguk sebagai tanggapan, Natalie kemudian melakukan apa yang diperintahkan. Geralt sendiri hanya kembali ke bangku dari sebelumnya dan duduk di sana untuk menunggu. Sepenuhnya yakin bahwa segalanya akan berakhir menguntungkannya. Memikirkannya, Geralt bertanya-tanya apakah keduanya akan mencoba meminta maaf kepadanya begitu mereka menyadari siapa dia sebenarnya. Jika mereka melakukannya, dia hanya akan memberitahu mereka untuk memohon padanya untuk melepaskan mereka. Tentu saja, bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak akan mengubah apapun. Bagaimanapun, Zuri memiliki kesempatan, dan dia merusaknya. Maju cepat sekitar 40 menit kemudian, seorang pria yang cocok terlihat berlari ke arah Zuri, dan jelas bahwa itu adalah Zaharia. Sambil terus berlari, Zaharia mau tidak mau memikirkan betapa dia sangat mencintai istrinya. Lagi pula, untuk apa lagi dia datang dengan tergesa-gesa meskipun cukup jauh ketika dia menelepon. Dia bahkan telah menghabiskan cukup banyak tiket hanya untuk sampai ke sini. Bagaimanapun juga, begitu dia berhenti di depannya, dia menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya. Baiklah, aku di sini. Di mana orang-orang itu? Menyaksikan istrinya hanya menunjuk pada ketiganya yang telah duduk di bangku bersama. Zaharia kemudian sedikit menyipitkan mata ke arah mereka, sebelum terbelalak. Saat Zaharia segera mulai berjalan mendekati Geralt, Zuri mengikuti di belakangnya. Dia telah menunggu paling lama baginya untuk tiba. Dan sekarang dia ada di sini. Dia lebih dari siap untuk memberi ketiganya pelajaran yang keras. Sayangnya, semuanya hanya akan menurun dari sini. Setidaknya untuknya. Either way. Begitu dia cukup dekat, rahang Zaharia hampir jatuh. Jadi dia tidak salah lihat. Itu benar-benar Geralt. Menyadari bahwa dia sekarang berada di air panas yang mendidih. Zaharia hanya bisa tergagap. CCC Ketua Crawford. Memikirkan bahwa istrinya telah berhasil menyinggung ketua grup Yonjour. Oh, jadi Anda mengenali saya. Ketua Kersau. Bagaimanapun. Bagaimana kabarmu? Tanya Geralt dengan nada main-main. Seolah-olah aku tidak akan pernah bisa mengenalimu. Ketua Crawford. Jawab Zaharia. Nadanya penuh hormat. Zaharia sudah lama mengenal Geralt melalui seminar dan lelang keuangan yang pernah ia hadiri sebelumnya. Meski begitu, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menghubunginya sampai hari ini. Saya melihat, bahkan jika Anda mengenal saya, Ketua Kersau, istri Anda tampaknya tidak, kata Geralt. Mendengar itu, Zaharia langsung mengetahui bahwa Geralt secara tidak langsung mengatakan bahwa dia tidak mendidik istrinya dengan baik. Dengan mengingat hal itu, dia berbalik untuk menatap Zuri sebelum berteriak, "Kamu wanita bodoh. Cepat dan minta maaf kepada Ketua Crawford." Mendengar itu, jantung Zuri berdetak kencang. Lagi pula, tidak terlintas dalam pikirannya bahwa orang yang dia ajak berkelahi tidak lain adalah Ketua Grup Yonjour. Menyadari bahwa dia benar-benar melakukannya kali ini, kesombongan Zuri langsung terkuras saat dia dengan lemah lembut merengek dengan nada hormat. Aku minta maaf, Ketua Crawford. Itu benar-benar membutakan saya untuk tidak mengenali siapa Anda. Tolong maafkan saya. Tentu saja, Geralt tidak akan menerima permintaan maafnya. Faktanya, dia bahkan tidak memandangnya. Sama sekali mengabaikan wanita bodoh itu ketika dia berkata, apapun masalahnya, kerusakan telah terjadi dan konsekuensinya diperlukan. Namun, karena Anda tampak sedikit lebih masuk akal daripada badut itu, saya akan memberi Anda dua pilihan untuk menghadapi kecelakaan kecil kita ini. Pertama, jika Anda benar-benar ingin melindungi grup Zaharia Anda, saya ingin Anda menceraikannya. Jika Anda memilih opsi kedua dan menolak untuk mencampakkannya, bagaimanapun, saya hanya akan mengakuisisi grup Zaharia dan Anda tahu saya selalu mendapatkan apa yang saya inginkan. Jika Anda tidak tahu, dia menamparkan keponakan saya sebelumnya. Itulah sebabnya saya sangat bersikeras melakukan ini.
Sejujurnya, tak satu pun dari pilihan itu terdengar menarik baginya. Meski begitu, Zaharia tahu dia harus memilih satu pada akhirnya. Bagaimanapun, dia dari semua orang tahu betapa kuatnya Geralt. Jika Geralt mendapatkan perusahaannya, maka semuanya akan benar-benar berakhir baginya. Namun, dia bisa menghindarinya dengan membuat pengorbanan kecil. Menonton dengan ngeri saat suaminya berbalik untuk melihatnya. Zuri segera mulai memohon, "Hahubi, tolong jangan ceraikan aku. Aku tahu sekarang bahwa aku telah melakukan kesalahan. Tolong jangan." Sebelum Zaharia sempat mengatakan apa-apa, Zuri kemudian menoleh ke arah Geralt sebelum menambahkan, "Aku sudah melihat kesalahan dalam caraku, Ketua Crawford. Jadi tolong jadilah pria yang lebih besar dan maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu lebih baik." Terlepas dari semua permohonannya, Geralt hanya berbalik untuk membuang muka. Dia bukan orang yang mentolerir orang seperti Zuri. Karena dia sudah dewasa, dia harus membayar tindakannya. Bagi Geralt, dia hanya mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Either way, setelah jeda singkat, Zaharia akhirnya membuat keputusan dan menghela nafas sebelum berkata, "Saya mengerti, Tuan Crawford." Berbalik menghadap Zuri, Zaharia kemudian menambahkan, "Mulai hari ini dan seterusnya, saya, Zaharia Kershaw, memutuskan hubungan suami istri saya dengan Anda, Zuri. Saya akan memberitahu pengacara saya untuk menyiapkan surat cerai sebentar lagi." Mendengar itu, Zuri sangat tercengang sehingga dia bahkan tidak bisa mengingat apa yang baru saja dia dengar untuk sementara waktu. Hampir seolah-olah dia baru saja disambar petir. Zaharia sendiri tahu bahwa dia melakukan ini hanya karena dia tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, dialah yang telah mendirikan grup Zaharia dari grup ke atas. Dia tidak bisa membiarkan kelompoknya diakuisisi oleh Geralt. Kemudian lagi, Zuri tidak layak untuk diperjuangkan. Sejak mereka menikah, yang akan dia lakukan hanyalah meminta uang darinya dan membuat masalah. Setelah harus melangkah ke depan berkali-kali untuk menyelesaikan semua masalah bermasalahnya, Zaharia merasa bahwa ini adalah yang terakhir. Sejujurnya, Zaharia merasa bersyukur karena Geralt turun tangan. Bagaimanapun, itu memberinya keberanian untuk akhirnya mengajukan cerai dengan Zuri. "Oh, tolong pastikan kamu melakukan itu. Kalau begitu," jawab Geralt dengan anggukan puas. Mengangguk sebagai tanggapan, Zaharia kemudian berbalik untuk pergi. Tidak lagi peduli dengan Zuri. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.